Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alif Ilham Haya, NIM 2018 0120556. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang temperatur lingkungan kerja, suhu tubuh manusia, dan pengendaliannya. Temperatur pada lingkungan kerja dan tubuh manusia. Yang pertama adalah iklim kerja. Iklim kerja adalah suatu kombinasi dari suhu kerja, kelembapan udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi pada suatu tempat kerja. Cuaca kerja yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, dapat menurunkan kapasitas kerja yang berakibat menurunnya efisiensi dan produktivitas kerja. Subaris DKK 2008. Selanjutnya, temperatur. Temperatur adalah suatu ukuran dingin atau panasnya keadaan atau suatu lainnya. Satuan ukur dari temperatur yang banyak digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Sementara satuan ukur yang banyak digunakan di luar negeri adalah derajat Fahrenheit. Temperatur badan adalah suatu ukuran dingin atau panasnya keadaan suatu tubuh manusia yang dapat digunakan sebagai patokan kondisi atau keadaan tubuh manusia. Selanjutnya, sirkulasi udara. Sirkulasi udara adalah proses pergantian udara di ruang dengan memasukkan udara dari luar dan membuang udara yang ada di dalam. Sirkulasi udara dapat direkayasa dengan menggunakan sistem pengeluaran atau exhaust system dan pemasukan udara atau supply system dengan menggunakan fan. Selanjutnya yaitu kelembaban. Kelembaban adalah tingkat kebasahan udara atau jumlah air yang terkandung di udara yang dinyatakan dengan presentasi nisbi atau relatif terhadap titik jenuhnya. Semakin tinggi dan lembab lingkungan kerja, maka akan semakin banyak juga oksigen yang diperlukan untuk metabolisme dan akan semakin cepat juga peredaran darah dalam tubuh kita. Sehingga denyut jantung akan semakin cepat. Ini berakibat pengurangan energi yang sangat besar pada tubuh manusia sehingga pekerja akan cepat lelah. Pengukuran tekanan panas. Pengukuran tekanan panas dapat dilaksanakan dalam dua prosedur, yaitu prosedur secara instan dan manual. Yang pertama, pengukuran secara instan, yaitu menurut Sumakmur PK 2009, pengukuran tekanan panas seperti ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan alat yang bernama Area Heat Stress Monitor, yaitu suatu alat digital yang digunakan untuk mengukur tekanan panas dengan parameter indeks suhu bola basah. Pengukuran secara manual yaitu termometer basah alami, termometer bola, dan termometer suhu kuning. Paparan panas di lingkungan kerja berasal dari yang pertama yaitu suhu dan kelembapan tinggi, paparan sinar matahari secara langsung. Kedua, gerakan atau aliran udara yang terbatas. Kerja fisik yang berat. Keempat, panas metabolisme tubuh. Kelima, pakaian kerja. Dan selanjutnya tingkat aklimatisasi. Heat stress. Heat stress adalah tekanan panas yang terjadi karena lingkungan kerja yang memberikan beban energi panas terhadap tubuh yang akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas kerja. Selain mempengaruhi kinerja dan produktivitas, heat stress dapat mempengaruhi kesehatan karyawan atau tenaga kerja, misalnya dehidrasi. Siapa saja sih yang berisiko terkena heat stress? Yang berisiko terkena heat stress adalah pekerja yang mengenakan pakaian pelindung dan bekerja di lingkungan panas, kelembaban tinggi, dan melakukan kerja fisik berat adalah pekerjaan yang paling berisiko terkena heat stress. Umumnya, heat stress dialami oleh pekerja konstruksi, pertambangan, pabrik kaca, dan pabrik karet.
pabrik peleburan logam, pekerja di ruang boiler, dan pekerja yang terpapar panas lainnya. Apa pengaruh heat stress terhadap pekerja? Yang pertama adalah heat cramps. Heat cramps adalah kejang atau kram pada otot, bahkan bisa mengakibatkan pingsan pada penderita. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan cairan dan garam selama melakukan kerja fisik yang berat di lingkungan panas. Yang kedua adalah exhaustion heat. Exhaustion terjadi akibat kurangnya cairan tubuh atau volume darah. Kondisi ini terjadi jika jumlah air yang dikeluarkan seperti keringat melebihi dari air yang diminum selama terpapar matahari. Yang ketiga adalah heat stroke. Heat stroke adalah efek heat stress paling serius atau fatal karena jika dibiarkan tanpa penanganan serius, kondisi ini bisa mengakibatkan koma bahkan kematian. Penyebabnya adalah paparan panas yang terus-menerus dan ekstrim serta kegagalan regulator suhu tubuh. Tindakan apa saja yang harus dilakukan perusahaan dan pekerjaan untuk mencegah heat stress? Yang pertama adalah mengatur waktu. Perubahan jadwal kerja dan pengaturan frekuensi istirahat dilakukan dalam upaya untuk meminimalisasi risiko paparan. Perusahaan dapat mengatur jadwal kerja dan istirahat dengan memperhatikan NAB paparan panas yang mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang kedua, membuat program pengendalian heat stress. Perusahaan harus memiliki dan menentukan pekerja yang telah terlatih dan kompeten dalam menangani bahaya di tempat kerja. Salah satunya bahaya paparan panas. Selanjutnya, pekerja ini yang akan bertanggung jawab dalam merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan dan mengelola program terkait paparan panas di tempat kerja. Melakukan pengendalian teknik. Pengendalian teknik yang dapat dilakukan adalah memasang ventilasi umum, memasang exhaust fan, memasang dust collector, penggunaan penyekat atau shielding, terutama untuk mengurangi panas radiasi serta mengurangi suhu dan kelembaban melalui dinding udara. Selanjutnya adalah melakukan pengawasan untuk tanda dan gejala awal. Pekerja bisa membuat sebuah sistem untuk memantau dan melaporkan tanda dan gejala awal penyakit akibat panas. Hal ini dapat membantu perusahaan juga manajemen dalam mendeteksi secara dini penyakit akibat panas dan melakukan tindakan pengendalian sesegera mungkin. Selanjutnya, melakukan identifikasi bahaya. Perusahaan dan pekerja wajib melakukan identifikasi bahaya paparan panas untuk meminimalkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan penurunan produktivitas kerja. Kegiatan identifikasi bahaya ini meliputi mengenali bahaya paparan panas dan risiko penyakit akibat panas bagi pekerja, menghitung indeks tekanan panas melalui pengukuran faktor-faktor eksternal lingkungan yang mempengaruhi tekanan panas, yaitu suhu, kelembaban, kecepatan angin, suhu kering, suhu basah, dan suhu radiasi. Melakukan evaluasi terhadap kesehatan pekerja akibat paparan panas, yaitu dengan mengukur tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh kerja. Menentukan langkah pengendalian dan perbaikan untuk meminimalkan bahaya paparan panas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.